Shalom Sobat Maestro yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH sebagai pembina Persatuan Siswa-Siswi Kristiani SMA Negeri 12 Bandung. Dan saya juga sebagai guru agama Kristen di SMA Negeri 12 Bandung. Jikalau Sobat Maestro sudah siap mendengar firman Tuhan, mari kita buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Satu kali lagi saya baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tema yang saya bagikan adalah Makarios. Temanya Makarios. Sobat Maestro, Yakobus 1 ayat 12 ini saya bagi menjadi 3 kalimat. Kalimat pertama adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lalu kalimat kedua, sebab apabila ia sudah tahan uji. Itu kalimat kedua. Kalimat yang ketiga adalah ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita lihat kalimat pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Untuk berbahagia di dalam pencobaan itu kan tidak mudah. Mau bagaimana kita bertahan untuk tetap berbahagia ketika mengalami sebuah ujian yang berat dalam hidup kita. Kita tentunya sulit untuk bertahan, Sobat Maestro. Tapi mari kita sama-sama belajar dari bahasa asli. Apa yang dimaksud dengan berbahagialah, apa yang dimaksud dengan bertahan, dan apa yang dimaksud dengan pencobaan. Itu kalimat pertama. Kalimat pertama itu, kata berbahagia diambil dari kata Makarios. Makarios itu artinya adalah diberkatilah. Lalu Makarios itu juga memberikan pengertian itu bersukacitalah, bergembiralah. Kemudian kata bertahan diambil dari kata hupomeno. Pengertian hupomeno itu tidak mundur, tinggal tetap, tenang, tidak melarikan diri. Kemudian dalam pengertian dalam pencobaan itu, atau pengertian pencobaan itu adalah perasmos. Pengertian perasmos yang pertama adalah pembuktian, kemudian pengujian kesetiaan, lalu integritas, kemudian godaan untuk tidak berbuat dosa, kemudian pengertian selanjutnya adalah menyimpang dari iman, lalu melanggar kekudusan. Itu pengertian daripada perasmos. Jadi kalimat pertama itu, diberkatilah orang yang tidak melarikan diri ketika mengalami pengujian kesetiaan, ketika mengalami pembuktian, ketika mengalami godaan untuk tidak berbuat dosa, maka orang itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Kemudian kalimat yang kedua adalah sebab apabila ia sudah tahan uji. Kata tahan uji diambil dari kata dukimos. Pengertian dukimos itu menyenangkan. Lalu pengertian kedua dapat diterima. Lalu tahan uji itu juga diambil dari kata ginomai. Pengertian ginomai itu adalah menerima keadaan. Lalu kalimat yang ketiga, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalimat ketiga ini ada 3 kata yang akan saya yang saya bagikan secara bahasa aslinya, yaitu kata menerima diambil dari kata lambano. Lambano itu pengertiannya begini: memperoleh dengan cara kerja keras tanpa menyakiti atau tanpa menjatuhkan orang lain. Itu kata menerima. Kemudian kata mahkota diambil dari kata Stepanos. Pengertian dari Stepanos itu, pengertian pertama adalah tanda pangkat kerajaan. Pengertian kedua secara metaforis itu, Sobat Maestro, pengertiannya adalah kebahagiaan abadi yang akan diberikan sebagai hadiah kepada hamba Tuhan. Lalu kata Stepanos itu juga pahala atau upah atas kebenaran. Kata kehidupan diambil dari kata Zoe. Pengertian Zoe itu adalah keadaan seseorang yang bernyawa, lalu kehidupan yang berfokus kepada Kristus. Jadi
Kata mengasihi diambil dari kata mencintai dengan sepenuh hati. Jadi kalau saya bagikan begini, ia akan menerima dengan cara kerja keras tanpa menyakiti orang lain, yaitu upah atas kebenaran yang berfokus kepada Kristus, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengasihi Kristus dengan sepenuh hati. Jadi betapa kayanya Sobat Maestro. Makanya tadi saya bagikan adalah ada 3 kalimat yang saya bagi. Diberkatilah orang yang tenang ketika mengalami pengujian kesetiaan. Sebab apabila ia sudah menerima keadaan tersebut, ia akan menerima dengan cara kerja keras tanpa menjatuhkan orang lain, yaitu kebahagiaan abadi yang akan diberikan Allah sebagai hadiah kepada hamba Tuhan atas upah kebenaran yang hanya berfokus kepada Kristus dengan mencintai Kristus penuh hati. Keren kan? Itu pengertian. Makanya Sobat Maestro, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari berbahagia. Roh Kudus akan mampukan kita untuk berbahagia. Amin. Tenang saja kalau kita mengalami percobaan. Tenang saja kalau kita mengalami tekanan. Tenang saja. Memang untuk tenang itu butuh energi yang butuh energi tingkat tinggi. Tapi Roh Kudus pasti mampukan saya dan saudara. Jangan pernah menyimpang dari iman kita. Jangan pernah melanggar kekudusan ketika kita mengalami pencobaan. Jadi ada 4 poin yang saya bagikan Sobat Maestro berdasarkan Yakobus 1 ayat 12 ini. Poin pertama, mengapa saya dan Sobat Maestro diperintahkan Tuhan untuk berbahagia? Poin pertama, karena kita pribadi yang unggul. Kedua, kesetiaan kita sudah teruji. Ketiga, mengasihi Allah. Keempat, ada upah atas kebenaran. Jadi, kita harus berbahagia apapun situasi yang kita alami. Karena 1, pribadi yang unggul. 2, kesetiaan kita sudah teruji. 3, mengasihi Allah. 4, ada upah atas kebenaran. Upahnya itu apa? Kebahagiaan atau kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Menerima sebuah mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Setuju katakan amin. Saya berdoa, Sobat Maestro yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, saudara itu adalah pribadi yang unggul. Saudara itu adalah sudah teruji kesetiaannya sampai sekarang. Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu kan hanya sebuah musim. Itu hanya sebuah musim. Saya mendorong kita untuk tetap kita mengasihi Allah, memiliki iman yang teguh sampai akhir, supaya sampai satu kali nanti kita menerima upah atas kebenaran, yaitu mahkota kehidupan. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami diperintahkan, kami diberikan sebuah perintah daripada Tuhan untuk kami tetap berbahagia situasi apapun yang kami alami. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan berbahagia, maka Roh Kudus memampukan kami dan Roh Kudus mengerjakan spirit berbahagia itu dalam diri kami. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.